Halo, kami kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang hedonisme. Sebelum membahas hedonisme, kalian tahu nggak sih siapa figur ini? Kalau tag jalan yang ini, tahu? Iya, yang barusan muncul adalah Indra Kents, public figure Indonesia yang menggemparkan masyarakat Indonesia karena jiwa hedonistiknya yang kental. Tapi ternyata dari hasil penipuan. Hedonisme itu apa sih sebenarnya? Jadi singkatnya, hedonisme itu pencarian kebahagiaan lewat penghamburan uang dan tentunya waktu. Sikap ini tuh lagi heboh dibicarakan, bahkan dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat di Indonesia. Tapi bukannya hal ini malah mengancam identitas nasional ya? Tentu, hal ini akan mengancam identitas nasional yang telah Indonesia susun sedemikian rupa agar kita dapat hidup seperti bulir Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, jika terus dilakukan dengan cara yang negatif, perilaku hedonis ini akan mengancam identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya luhur. Kita dengar penjelasan dari Darayu tentang bagaimana Pancasila memandang hedonisme ini. Halo, nama saya Daratini. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana sih Pancasila dalam memandang hedonisme ini? Seperti pandangan banyak orang bahwa hedon ini akan membuat seseorang menjadi boros dan lebih mencari kesenangannya untuk dirinya saja. Yuk kita bahas bagaimana hubungan Pancasila dalam memandang hedonisme. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk hidup sederhana sesuai dengan ajaran agama. Karena apapun agamanya, pasti mengajarkan kita untuk mengutamakan saling membantu dan berbagi antar sesama, dibandingkan dengan menghamburkan materi dan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, kita diajarkan untuk memiliki adab dan bersikap adil untuk sesamanya. Jangan karena untuk memenuhi kesenangan diri kita sendiri, kita sampai merugikan ataupun merendahkan orang lain. Seperti kasus sebelumnya, yaitu Indra Kents. Mungkin untuk memenuhi kehidupan glamornya dia sampai melakukan kejahatan di pasar modal, yang menunjukkan sikap ini tidak beradab dan memperlakukan orang lain secara tidak adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Jangan karena sifat hedon ini, apapun barang, kebutuhan, dan lain-lainnya semua kita impor dari luar negeri, liburan ke luar negeri, dan sebagainya. Kita juga tetap harus bersatu untuk membangun perekonomian bangsa ini ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk sila ini, mungkin kita akan cocok jika dikaitkan dengan pemerintahan kita. Jadi, jika pemerintah ingin menggunakan anggaran negara, seharusnya pemerintah mempertimbangkan segala aspek yang ada. Dengan musyawarah dan mufakat, dana ini akan dikeluarkan tidak akan sia-sia dan ada pertanggungjawabannya, agar kita tetap berhemat dan tidak melakukan pemborosan dana anggaran yang akan mengakibatkan hedonisme terjadi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak sikap hedonisme yang menyebabkan sila ini dilanggar, seperti korupsi yang dilakukan oleh siapapun itu. Dan contoh saat ini yang banyak kita jumpai adalah banyak masyarakat yang tidak berpikir panjang untuk berperilaku hedonisme di mal-mal, namun selalu berusaha untuk mengurangi harga para pedagang kecil di pasaran. Secara umum, begitulah Pancasila dalam memandang hedonisme ini. Halo, perkenalkan saya Viva Ika Maulidia. Selanjutnya, bagaimana sih dampak dari hedonisme ini terhadap identitas nasional suatu bangsa? Era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari modernisasi serta globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional. Kondisi ini tentu akan menyulitkan negara tersebut dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Masuknya dua hal tersebut telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap negara Indonesia sendiri tentunya. Salah satu dampak negatif dari era globalisasi adalah munculnya gaya hidup hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia pada saat ini.
Hedonisme merupakan pandangan hidup yang menganggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan. Bagi para penganut paham ini, mereka menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu atau keinginannya yang tanpa batas. Seiring berkembangnya kemajuan zaman, gaya hidup hedonisme semakin merajalela meracuni kalangan masyarakat Indonesia, baik itu dari segi kaum muda sampai kaum tua. Hal ini dapat dicontohkan dengan menyebarnya tempat hiburan malam, lalu berfoya-foya, bersenang-senang, dan lain sebagainya macamnya. Mereka juga menghamburkan uang untuk pergi ke pusat perbelanjaan untuk memuaskan segala keinginannya. Hedonisme juga dapat merubah gaya berpakaian bagi faham yang menganutnya. Sebagai contoh, saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan gaya berpakaian kebarat-baratan. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita sangat menyayangkan dan tidak ingin hal itu terjadi lebih luas lagi di negara ini. Akan tetapi, salah satu faktor yang menjadikan budaya itu terjadi adalah karena masyarakat Indonesia sendiri kurang selektif dalam menyikapi perubahan modernisasi. Sikap ini ditunjukkan dengan menerima setiap bentuk hal-hal baru tanpa adanya seleksi atau filter. Jika seseorang atau suatu masyarakat hanya menerima suatu modernisasi tanpa adanya filter atau kurangnya selektif, maka unsur-unsur budaya asli mereka sedikit demi sedikit akan semakin terkikis oleh arus modernisasi yang mereka ikuti. Akibatnya, masyarakat tersebut akan kehilangan jati diri mereka dan ikut larut dalam arus modernisasi yang tidak terkontrol. Seperti halnya gaya hidup hedonisme yang marak terjadi pada saat ini. Sehingga apabila hedonisme sudah menjadi budaya dan akan menjadi identitas suatu bangsa, hal ini membuat Indonesia dipandang sebagai bangsa yang memiliki kesenjangan yang tinggi. Halo, nama saya Rifka Afifah. Jika kita mendengar kata hedonisme, pasti yang terbenak dalam pikiran kita adalah menghamburkan uang dan waktu untuk bersenang-senang, yang padahal akan menimbulkan kesulitan untuk diri kita sendiri dan memperburuk gaya hidup. Kesenangan tidaklah harus didapatkan dengan cara seperti itu. Namun, bagaimana cara agar kita bisa mengikis paham hedonisme tersebut di Indonesia? Dengan memberikan edukasi dan sosialisasi, paham hedonisme pada masyarakat bisa terbantu secara bersama-sama. Masyarakat perlu mengetahui bahwa hedonisme dari sudut pandang negatif tersebut harus dihindari, terutama pada kaum-kaum yang sering flexing hanya untuk terlihat kaya di sosial media, yang padahal dibaliknya serba kekurangan karena terlalu mementingkan gaya hidup. Kita perlu mengubah pola pikir tersebut menjadi lebih positif. Mengubah mindset yang awalnya konsumtif menjadi produktif dan membuat hidup menjadi lebih sejahtera demi kelangsungan hidup kita sendiri. Contohnya, dengan membuat skala prioritas. Kita bisa mengetahui hal-hal utama yang harus kita penuhi untuk menghindari konsumsi pada barang yang tidak dibutuhkan, terutama pada saat kita melihat barang diskon atau promosi di toko. Kita bisa menyusun target keuangan untuk masa depan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa yang akan kita capai nanti dan mengontrol gaya hidup. Selektif dalam pergaulan pun sangat penting. Jika kita berkumpul dengan kalangan hedonis, kita juga akan menjadi salah satunya dan selalu mendorong untuk berperilaku hedonis. Pergaulan yang baik akan mendorong gaya hidup menjadi lebih baik. Hal yang harus dipahami adalah kesenangan seharusnya bukanlah hal yang akan memperburuk hidup kita. Kesenangan bisa ditemukan dalam hal yang positif, dan yang paling utama adalah rasa syukur. Nah, kalian telah mendengarkan seluruh penjelasan tentang hedonisme dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.